Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Neva dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah ilmu komunikasi beserta perkembangannya. Kapan sih ilmu komunikasi itu ada, atau komunikasi itu ada sejak kapan? Menurut Everett M. Rogers, sejarah komunikasi diperkirakan dimulai sejak sekitar 40.000 dan 35.000 tahun sebelum Masehi. Zaman ini disebut juga sebagai zaman Cro-Magnon, di mana bahasa sebagai alat berkomunikasi sudah mulai dikenal. Cave painting yang bisa kita temui di dinding-dinding goa merupakan bentuk komunikasi yang digunakan oleh manusia prasejarah sebagai bentuk dalam penyampaian pesan seperti meminta tolong, yang kemudian digoreskan atau diwujudkan melalui lambang atau simbol-simbol tertentu sebagai bentuk komunikasi yang dilakukan oleh manusia prasejarah. Everett M. Rogers membagi era komunikasi menjadi 4 era. Era yang pertama yaitu era komunikasi tulisan. Pada tahun 4000 sebelum Masehi, untuk pertama kalinya bangsa Sumeria menulis dalam lembaran tanah liat, kemudian bangsa Cina menemukan alat cetak buku, dan bangsa Korea yang menemukan alat cetak untuk cetak pada tanah liat. Era yang kedua yaitu era komunikasi cetakan, yang mana pada tahun 1456 Gutenberg menemukan mesin cetak, dan pada tahun 1839 Daguerre menemukan metode fotografi yang praktis untuk surat kabar. Yang ketiga yaitu era komunikasi interaktif. Pada era ini ditandai dengan kemunculan ENIAC pada tahun 1946, kemunculan radio transistor pada tahun 1947, videotape pada tahun 1956, kemunculan Yuri dan Sputnik pada tahun 1957, kemunculan Apollo 11 pada tahun 1969, serta munculnya mikroprosesor pada tahun 1971. Yang keempat, yaitu era telekomunikasi. Pada era ini dimulai tahun 1844, di mana Samuel Morse untuk pertama kalinya mengirimkan telegram, dan tahun 1876, Graham Bell mengirimkan pesan melalui telepon. Tahun 1880, Heinrich Hertz menemukan gelombang elektromagnetis, dan pada tahun 1894, film bioskop untuk pertama kalinya dipertunjukkan atau diputar di depan halayak. Selanjutnya ada 4 periode sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Yang pertama yaitu tradisi retorika atau periode retorika. Perintis dari tradisi retorika di zaman Yunani kuno adalah Aristoteles. Retorika menurut Aristoteles menunjukkan kepada segala upaya yang bertujuan untuk persuasi dengan mencakup 3 unsur keberhasilan persuasif. Yang pertama yaitu ethos, kedua pathos, dan yang ketiga logos. Selanjutnya, pokok pikiran yang disampaikan oleh Aristoteles kemudian dikembangkan oleh Quintilian dan Cicero yang meliputi 5 unsur, yaitu invento, dispositio, eloquito, memoria, dan pronunciatio. Selanjutnya, pada akhir abad ke-18, prinsip-prinsip retorika yang dikemukakan oleh Aristoteles, Cicero, dan Quintilian menjadi dasar bagi bidang kajian speech communication atau komunikasi ujaran dan retorik.
Periode kedua disebut juga sebagai periode pertumbuhan yang dimulai sejak tahun 1900 sampai pada Perang Dunia Kedua. W. Barnett Peirce menjelaskan bahwa perkembangan ini sebagai penemuan revolusioner. Adapun 3 perkembangan penting yang terjadi pada periode ini. Yang pertama yaitu munculnya teknologi komunikasi seperti telepon, radio, televisi, satelit, jaringan komputer, dan lain-lain. Yang kedua yaitu proses industrialisasi dan modernisasi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika mulai berkembang. Yang ketiga yaitu terjadi pecahnya Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Semua perubahan ini memberi bentuk dan arah pada bidang kajian ilmu komunikasi yang terjadi di masa ini. Periode keempat atau periode konsolidasi yang dimulai sejak Perang Dunia Kedua sampai tahun 1960-an. Saat periode konsolidasi, mulai terjadi sebuah pendekatan ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner, yang mana artinya ilmu komunikasi itu mencakup berbagai ilmu yang ada. The founding father, yaitu Wilbur Schramm, beliau berjasa dalam pengembangan bidang kajian komunikasi menjadi suatu disiplin ilmu. Adapun cakupan bidang studi komunikasi mulai diperjelas dan dibagi dalam beberapa bidang tataran, yaitu komunikasi intrapribadi, komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok dan organisasi, komunikasi makrososial, serta komunikasi massa. Adapun tokoh-tokoh yang ikut yang ikut andil dalam periode konsolidasi, seperti Kurt Lewin dan Karl Hofland. Kemudian ada Harold Laswell, ada Paul F. Lazarsfeld, dan Claude Shannon dan Norbert sebagai insinyur komunikasi. Kemudian periode keempat disebut juga sebagai periode teknologi komunikasi yang dimulai sejak tahun 1960-an sampai sekarang. Periode masa sekarang disebut juga sebagai periode teknologi komunikasi dan informasi, yang mana ditandai dengan beberapa faktor yang ada. Pertama, faktornya yaitu kemunculan teknologi komunikasi dan informasi seperti komputer, TV, satelit, dan alat-alat komunikasi jarak jauh lainnya. Faktor yang kedua yaitu mulai tumbuh industri media yang bersifat nasional, regional, dan juga global. Faktor yang ketiga, terjadi ketergantungan terhadap situasi politik dan ekonomi global atau internasional. Faktor yang keempat yaitu semakin meningkatnya pembangunan ekonomi di seluruh negara. Serta faktor yang kelima yaitu semakin meluasnya proses demokrasi atau liberalisasi ekonomi dan politik. Sekian atas apa yang sudah saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.